Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residen Sudirman, episode 116. Kali ini kita akan merenungkan satu topik, makin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saudara, dalam dunia pendidikan ada satu ungkapan yang sangat menarik yang mengatakan bahwa satu-satunya kegagalan di dunia ini adalah ketika seseorang berhenti belajar. Saudara, ungkapan ini hendak menegaskan bahwa tidak ada kata berhenti untuk belajar. Tidak bisa dibatasi oleh pendidikan formal saja atau pencapaian tertentu, jenjang tertentu di dunia pendidikan. Belajar adalah sebuah proses yang seharusnya kita jalani sepanjang hayat, tidak bisa dibatasi oleh usia dan juga waktu. Jika seseorang berhenti belajar, maka bisa jadi hidupnya sedang menuju ke ambang kegagalan. Saudara, tentu kita sependapat dengan ungkapan dalam dunia pendidikan ini. Memang benar saudara bahwa belajar adalah sebuah proses sepanjang hayat dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana kita membangun kehidupan spiritual kita. Saudara, kebenaran yang sama juga diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Paulus mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Frasa yang ku kehendaki yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini menegaskan bahwa ada kemauan, ada keinginan, ada hasrat yang kuat dalam diri Rasul Paulus untuk sungguh-sungguh mengenal Kristus yang sudah memanggil dirinya. Pertanyaannya saudara, mengapa keinginan itu begitu kuat di dalam diri Rasul Paulus? Bisa jadi saudara, karena memang Rasul Paulus bukanlah pribadi yang menjadi murid Yesus secara langsung seperti ke-12 murid, maka Rasul Paulus perlu mengenal lebih dalam lagi siapa Kristus. Tapi bukan hanya itu saudara, dan bukan juga karena keinginan untuk kebanggaan dirinya. Tujuan Rasul Paulus terungkap dalam perkataannya yang mengatakan, di mana aku perlu menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Tujuan akhir pengenalan Paulus kepada Kristus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, bagaimana upaya Paulus dalam mengenal Kristus yang patut kita teladani? Yang pertama, melupakan apa yang di belakang. Paulus berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan berarti Paulus tidak mau lagi menoleh atau melakukan kehidupannya yang lama. Bukti pertobatannya adalah bagaimana Paulus belajar meninggalkan hal-hal di masa lalu yang menghalangi pertumbuhan iman dan fokus panggilannya sebagai murid Kristus. Yang kedua saudara, menetapkan tujuan hidup. Paulus berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus menetapkan langkah, menatap ke depan bersama dengan Kristus. Kini fokus hidup Paulus adalah mengenal Kristus dan menjalani panggilan hidupnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bagi Paulus, tidak ada sesuatu yang lebih berharga selain Kristus. Yang ketiga saudara, berlari pada tujuan. Paulus mengatakan, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Frasa berlari-lari menunjukkan bagaimana Paulus mengerahkan seluruh tenaganya, seluruh fokus hidupnya, dan itu adalah bukti nyata upaya Paulus untuk mewujudkan keinginannya mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Proses belajar yang dilakukan oleh Paulus ini seperti seorang pelari saudara, yang mengarahkan dan mengerahkan seluruh tenaga, seluruh fokus hidupnya, seluruh usahanya, tetap fokus kepada tujuan ke depan. Dan seperti seolah-olah tidak ada kesempatan lagi dan kesempatan itu segera berakhir. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam pengenalannya, upayanya
mengenal Kristus. Saudara, bagi kita sebagai orang percaya tidak ada goal yang lebih berharga selain mengenal Kristus dan memahami panggilannya dalam kehidupan kita. Mari terus belajar makin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Agar proses belajar berjalan baik, mari kita meneladani Rasul Paulus, melupakan apa yang di belakang, fokus kepada tujuan hidup kita, dan berupaya semaksimal mungkin untuk mengenal Kristus selagi kesempatan itu masih Tuhan percayakan bagi setiap kita. Selamat belajar mengenal Kristus melalui perjumpaan kita secara pribadi dengan Dia. Selamat belajar mengenal kuasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus pasti memampukan setiap kita dalam pengenalan kita akan Dia. Saudara, salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.